Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh terik mentari berkilau. Cuaca cerah, burung-burung pun berkicau. Perkenalkan, saya Anggi Perdana, Ciguru Pulau, dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional, saya kembali berpartisipasi untuk mengikuti Jambore GTK Hebat tahun 2024. Kali ini saya akan mengangkat terkait dengan diferensiasi pembelajaran pendidikan Pancasila berbasis digital menggunakan MPI Siaga di sekolah Blank Spot Area. SMA Negeri 1 Bintan Pesisir merupakan satu-satunya sekolah jenjang menengah atas yang ada di sebuah pulau kecil di tengah hutan karet. Tepatnya berada di Kampung Pedes, Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat secara fisik, bangunan SMA Negeri 1 Bintan Pesisir dapat dibilang sudah cukup megah untuk ukuran sekolah yang berada di pulau. Namun, yang sampai sekarang masih menjadi kendala adalah terbatasnya jaringan listrik dan internet di sekolah. Meski saat ini sudah ada sumber lain yang dapat membackup kebutuhan listrik di sekolah, seperti genset dan aki, tapi tetap saja masih terbatas karena kelangkaan bahan bakar. Belum lagi jika ada kendala teknis atau mesin mengalami kerusakan. Selain itu, jaringan internet juga masih terbatas. Internet baru bisa diakses oleh peserta didik di 2 titik saja, di ruang laboratorium komputer dan di depan ruang guru. Itu pun masih terbatas dan lambat karena sekolah hanya mampu berlangganan internet dengan kapasitas 20 Mbps saja. Kondisi seperti ini akan berdampak pada keefektifan dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran di dalam kelas menjadi terganggu karena suasana di dalam menjadi tidak nyaman dan seringkali proses pembelajaran beralih dari dalam kelas ke luar ruangan untuk mencari suasana belajar yang lebih nyaman. Seperti itulah kondisinya dan ini menjadi tantangan bagi kami yang ada di pulau, meski di tengah keterbatasan, tapi harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, mengikuti perkembangan zaman, serta berupaya untuk bisa memberikan fasilitas kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Dengan mengedepankan cara berpikir aset atau asset-based thinking, maka keterbatasan bukan menjadi penghalang, melainkan menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan menghadirkan sebuah inovasi sebagai solusi. Tantangan lainnya adalah mampukah saya menggerakkan semua guru yang ada di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir untuk bersama-sama bergerak, menciptakan inovasi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dan kreativitasnya masing-masing. Adanya kolaborasi dalam hal ini sangat penting karena di rapor pendidikan kualitas pembelajaran SMA Negeri 1 Bintan Pesisir masih sedang, maka diperlukan adanya kerjasama untuk dapat mendongkrak, meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperbaiki kualitas mutu di satuan pendidikan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan media-media pembelajaran sehingga kemudian semua guru dapat menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif di kelasnya. Maka di sini saya mencoba terlebih dahulu untuk terus meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan media-media inovatif sehingga bisa menjadi inspirasi dan memotivasi. Nah, salah satu inovasi terbaru dari saya adalah MPI Siaga, singkatan dari Multimedia Pembelajaran Interaktif Si Anak Garuda. MPI Siaga dibuat dengan menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3 dan platform Canva untuk mendesain aset-aset lainnya. MPI ini di dalamnya terdiri dari capaian dan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, game interaktif, asesmen, referensi, profil pengembang, dilengkapi juga dengan LKPD dan penugasan. MPI Siaga dapat diakses melalui 3 cara, yaitu versi HTML5, web hosting, dan aplikasi. Selain itu, MPI ini juga dapat diakses dengan menggunakan komputer, laptop, Chromebook, dan handphone. MPI Siaga dirancang oleh saya sendiri untuk dapat digunakan secara offline, sehingga dapat memfasilitasi kebutuhan belajar dari peserta didik sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di lingkungan sekolah. MPI Siaga selain dikembangkan untuk menunjang digitalisasi di sekolah,
juga dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran berdiferensiasi. Penasaran seperti apa pemanfaatan MPI Siaga dalam pembelajaran berdiferensiasi? Mari kita lihat videonya. Sebelum saya mengeksekusi apa yang telah dirancang sebelumnya, saya berkoordinasi terlebih dulu dengan kepala sekolah untuk memberikan informasi, meminta izin, dan dukungan. Langkah ini saya lakukan setelah sebelumnya saya telah memberikan asesmen baik dari kesiapan belajar peserta didik di awal pembelajaran dan pengisian instrumen gaya belajar. Tahapan selanjutnya adalah eksekusi, menerapkan apa yang sudah dirancang ke dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan MPI Siaga ini saya terapkan di kelas 10-2. Selamat pagi semuanya. Dalam penerapannya saya menggunakan beberapa model dan metode pembelajaran pada setiap pertemuan yang disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Salah satu model pembelajaran yang saya gunakan adalah game-based learning, dikombinasikan dengan metode TGT. Setelah aktivitas di kegiatan pendahuluan sudah dilaksanakan, sebelum masuk ke kegiatan inti, peserta didik dibagi menjadi 4 tim atau kelompok dengan mencocokkan kata yang terdapat pada potongan-potongan kertas menjadi kalimat utuh. Aktivitas selanjutnya adalah masuk ke kegiatan inti. Pada tahapan ini, guru terlebih dahulu menjelaskan konsep dan aturan main dari game Open the Book yang akan dimainkan. Setelah itu barulah game Open the Book yang ada di dalam MPI Siaga dimainkan dari tayangan proyektor. Keempat tim tadi bertanding untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dari hasil mereka menjawab soal yang ada di balik setiap kotak-kotak yang terbuka. Ada 3 babak, pertama babak bergilir, kedua babak rebutan, dan ketiga babak final. Setelah selesai, peserta didik secara berkelompok mengerjakan LKPD untuk merangkum isi materi yang telah didapatkan dari bermain game tadi. Dan kemudian peserta didik juga mengisi lembar refleksi dalam LKPD tersebut. Dalam pengerjaan LKPD, peserta didik dapat memanfaatkan aplikasi Siaga yang dimana di dalam aplikasi tersebut sudah disiapkan banyak konten dan disinilah letak diferensiasinya. Aplikasi Siaga dapat dijadikan sebagai sumber referensi tambahan selain sumber dari buku paket. Dan tugas guru di sini adalah sebagai fasilitator dengan memberikan pendampingan kepada setiap peserta didik atau kelompok yang mengalami kendala dalam proses pengerjaannya. Setelah itu, silakan. Satu perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasilnya dan kelompok lain menanggapinya. Guru juga memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan refleksi terkait dengan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan apa saja yang telah peserta didik dapatkan. Terakhir, pada kegiatan penutup, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran dan memberikan tugas kepada kelompok untuk membuat produk sesuai kesepakatan kelompoknya masing-masing. Guru mengakhiri pembelajaran dengan pantun dan berdoa. Sekian dan terima kasih. Nah, itu tadi video praktek baik yang telah saya terapkan di kelas terkait dengan diferensiasi pembelajaran pendidikan Pancasila berbasis digital dengan MPI Siaga. Beli lodeh pakai ketupat. Sambalnya sambal terasi. Semoga praktek baik ini bermanfaat dan bisa menginspirasi. Sekian dari saya Panggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Guntur selaku Komite SMA Negeri 1 Bintan Pesisir ingin memberikan testimoni terkait dengan media inovatif yang telah dikembangkan oleh Pak Anggi, yaitu aplikasi Siaga. Aplikasi ini sangat bagus, di dalamnya banyak konten-konten tampilan juga yang menarik. Saya yakin dengan aplikasi Siaga ini anak-anak semakin semangat belajar dan fleksibel. Bisa belajar di sekolah, belajar di rumah, di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar secara mandiri juga bersama-sama. Sukses terus buat Pak Anggi, gaungkan Siaga, aplikasi dari pulau untuk semua. Siaga,